Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Tuhan limpahkan atas hidup kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan memberikan kasih karunia-Mu melalui napas kehidupan. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan dan kegiatan aktivitas kami sepanjang satu hari ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu leluasa memperbarui hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini, hari Rabu 11 Maret 2026, tertulis dari kitab Nabi Amos pasal 5 ayat 24. Amos 5 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi mergiling-giling masongon aik uhumi celah hati goras songo sungai naso olo marsi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini berbicara tentang hidup penuh keadilan dan kebenaran. Setiap manusia tentu menginginkan hidup yang adil. Setiap manusia menginginkan hidup yang penuh dengan kebenaran. Namun, di setiap harapan hidup keadilan dan kebenaran, kita juga dituntut untuk tidak hanya menerima keadilan dan kebenaran, tetapi juga menjadi pelaku dari keadilan dan kebenaran tersebut. Memang ini merupakan salah satu tugas yang berat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Tetapi Allah melalui Nabi Amos menekankan ketika kita menegakkan keadilan dan kebenaran itu harus selalu dilakukan secara konsisten, bukan dilakukan melihat situasi dan kondisi. Ketika seseorang itu berpihak kepada kita baru menegakkan keadilan. Seseorang itu ada hubungan dengan kita, baru kita menegakkan kebenaran. Tetapi renungan pagi hari ini mengingatkan setiap umat yang percaya, yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, harus menghidupi keadilan dan kebenaran tersebut. Keadilan dan kebenaran yang Yesus bawa juga tidak memandang bulu, tidak melihat siapa latar belakangnya, tetapi bersifat universal. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Amos berbicara tentang keadilan dan kebenaran, mengingatkan bangsa Israel jangan hanya fokus kepada ritual keagamaan yang selalu mengumandangkan harus hidup dalam keadilan dan kebenaran, harus melakukannya, tetapi pada praktik sehari-harinya hidup orang Israel jauh dari namanya keadilan dan kebenaran. Bahkan bangsa Israel selalu melakukan penindasan terhadap orang-orang yang miskin. Bahkan bangsa Israel selalu melakukan penyimpangan yang tidak sejalan lagi dengan perkataan keadilan dan kebenaran yang daripada Kristus, yang daripada Allah. Melihat situasi yang demikian, Amos mengingatkan kembali supaya melakukan keadilan dan kebenaran itu jangan bersifat sementara, jangan hanya dilakukan sekali, tetapi secara terus-menerus, seperti yang dikatakan di renungan kita pada hari ini. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir, yang tidak pernah kering, selalu mengalir, selalu berjalan terus. Amos menggambarkannya. Kita juga demikian, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
kiranya setiap orang yang percaya haruslah menjadi pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran yang secara konsisten menunjukkan, menggambarkannya di dalam kehidupannya. Sebab Allah sendiri telah menegakkan dan kebenaran yang sesungguhnya atas hidup kita. Sebab Allah sendiri telah memperlihatkan betapa adilnya Dia, betapa adil Allah menegakkan kebenaran atas hidup manusia. Seperti air yang mengalir, keadilan dan kebenaran harus menjadi bagian dari keberadaan kita. Itu merupakan tugas tanggung jawab kita sebagai umat yang percaya. Itu merupakan tugas yang harus kita laksanakan, kita jalankan atas hidup kita. Sebab keadilan dan kebenaran merupakan pondasi hidup orang Kristen, sebagaimana Kristus telah lebih dahulu menegakkan keadilan melalui keselamatan yang Ia bawa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menegakkan keadilan kebenaran di sepanjang kehidupan kita. Marilah kita memperlakukan setiap orang adil dan benar dan saling menghormati satu sama yang lain. Jangan melihat latar belakangnya, jangan melihat siapakah dia, baru kita menunjukkan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Tetapi lihatlah dia dari sudut pandang hati yang tulus, dari sudut pandang bagaimana Kristus yang selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti Amos yang berbicara dengan berani, kita juga dipanggil untuk berdiri, menyuarakan suara keadilan, menyuarakan suara kebenaran yang berangkat dari iman kita sebagai umat yang percaya. Mari kita semuanya, para pengikut Kristus, para bangsa pilihan daripada Allah, memperlakukan sifat yang adil dan menjaga identitas diri kita sebagai orang yang telah menerima keadilan dan kebenaran daripada Kristus itu sendiri. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.